Yang pertama para jamaah sekalian, puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal pada tahun kedua Hijriyah. Kedua Hijriyah tepatnya pada bulan Sya'ban. Jadi kita ini berada di bulan Sya'ban. Inilah bulannya ibadah puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah itu tidak ada ibadah puasa atau belum disyariatkan ibadah puasa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, nanti di tahun kedua, di tahun kedua barulah ibadah puasa ini disyariatkan. Tadi dalam salat subuh kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi ibadah puasa ini bukan hanya ibadah yang diperintahkan kepada kita saja. Ibadah puasa ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, jadi para jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan tentang kewajiban ibadah puasa. Kutiba. Kutiba itu artinya ditetapkan, dicatatkan, diwajibkan. Kemudian ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra. Siapa yang menyaksikan, menghadiri bulan Ramadan ini, falyasumhu. Nah, para jamaah sekalian, ibadah puasa ini memiliki beberapa tahapan. Jadi tidak serta-merta ibadah puasa itu kita lakukan seperti yang kita lakukan saat ini. Ada 3 tahapan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat Nabi Muhammad dalam proses kewajiban menjalani ibadah puasa. Yang pertama seperti dalam ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Awalnya puasa itu pilihan. Sifatnya pilihan. Siapa yang mau silahkan puasa. Dan siapa yang tidak mau puasa silahkan, tapi harus bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang mampu berpuasa. Tapi dia tidak memilih untuk berpuasa, maka fidyatun ta'amu miskin. Maka dia boleh bayar fidyah. Tapi mana yang lebih afdal? Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik. Tapi kalau tidak puasa pun tidak ada masalah. Itu pensyariatan yang pertama. Ketika turun ayat yang kedua, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan, maka wajib dia berpuasa. Maka bentuk yang pertama ini dihapuskan. Jadi pada saat itu sudah berubah, tidak boleh lagi memilih. Falyasum, wajib kalian untuk berpuasa. Tetapi ada aturan, sampai turun ayat yang ketiga. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Tetapi aturan berpuasa itu, kalau seseorang sudah tertidur pada malam harinya, maka tidak boleh lagi makan. Jadi kalau malam harinya dia sudah tertidur, maka setelah itu tidak boleh lagi menyantap makanan. Maka terjadi kejadian. Seorang sahabat pulang ke rumahnya setelah bekerja. Sampai di rumahnya, para jamaah sekalian, ini dalam bulan puasa, sedang berpuasa. Sampai di rumahnya,
Dia bilang sama istrinya, apa yang bisa dijadikan buka puasa? Istrinya bilang tidak ada. Kalau begitu istrinya keluar dulu. Dalam tafsir dikatakan seperti itu. Istrinya keluar, akhirnya karena kelamaan menunggu istrinya cari makanan, akhirnya dia tertidur. Nah, aturannya kalau sudah tidur, tidak boleh makan. Maka dia harus menahan sampai keesokan harinya. Maka para jamaah sekalian, ya, hal itu memberatkan. Maka turunlah yang ayat yang ketiga, dan itulah yang kita lakukan. Makanya dalam ayat yang ketiga itu, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Kemudian dalam ayat itu dikatakan fakulu washrabu, maka makanlah kalian, minumlah kalian, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan kalian di waktu malam, silahkan makan, silahkan minum, bahkan yang ingin melakukan hubungan suami istri pun itu dibolehkan pada waktu malam sebelum terbitnya fajar. Nah, ini para jamaah sekalian sekilas tentang pensyariatan ibadah puasa yang kita lakukan. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puasa wajib itu ada 3. Ya, puasa yang wajib itu ada 3. Apa itu? Yang pertama puasa Ramadan. Nah, ya, puasa Ramadan itu yang wajib bagi kita. Ya. Meskipun di awal Islam puasa Asyura itu diwajibkan. Ya, menurut sebagian para ulama, ya, bahkan ada yang menafsirkan ayyamam ma'dudat itu termasuk diantaranya adalah puasa Asyura, ya, puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Pada awalnya diwajibkan, ya. Tetapi setelah itu dihapus dengan kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Jadi yang wajib itu puasa Ramadan. Kemudian yang kedua yang wajib itu puasa kafarat. Ya, tapi ini ada sebabnya. Puasa kafarat itu nanti diwajibkan kalau ada sebab. Contohnya apa? Yang kafarah itu seperti kalau kita bersumpah. Ya, kalau kita bersumpah dan kita melanggar sumpah itu, ya, maka harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Apa kafarahnya? Ya. Apa kafarahnya para jemaah sekalian? Kalau kita bersumpah, kemudian ya, kita melanggar sumpah kita, apa kafarahnya? Apa tebusannya? Tidak langsung puasa. Ya, yang pertama adalah ini disuruh pilih, ya, memberi makan. Pertama membebaskan budak, ya, memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak bisa memberi makan 10 orang miskin, bukan tidak bisa, disuruh memilih, ya, memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin, atau ya, memberikan pakaian yang layak untuk 10 orang miskin. Nah, kalau tidak mampu, maka barulah berpindah kepada puasa 3 hari. Nah, itu. Nah, puasa ini disebut dengan puasa kafarah namanya, tebusan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang wajib itu adalah puasa nazar. Ya. Kalau kita bernazar, ya, man nadara an yuti Allah falyuti'. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka wajib dia mentaatinya. Nah, ini para jamaah sekalian terkait dengan puasa yang wajib. Ya. Tapi dari 3 itu satunya, ya, itu secara otomatis, yang 2-nya itu karena ada sebab. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, terkait dengan bulan Ramadan ini ada kekhususan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan, ya, betapa kita diberikan oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa. Kita diberikan keutamaan amalan, kita diberikan keutamaan tempat, kita diberikan keutamaan waktu. Nah, secara khusus
Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan beberapa keutamaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan. Apa maksudnya? Dengan penuh keimanan, percaya, meyakini bahwa puasa Ramadan ini adalah perintah syariat yang Allah perintahkan. Ya. Wahtisaban. Apa itu ihtisab? Berharap bahwa dengan ibadah puasa ini dia mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam, ya, qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan terhadap ganjaran Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama kita mengatakan tingkatan minimal yang seharusnya kita dapatkan di bulan Ramadan itu adalah pengampunan dosa. Ya. Itu yang paling minimal sekali. Ya. Minimal sekali. Kalau kita masuk Ramadan, yang target minimal yang seharusnya didapatkan oleh seorang muslim dengan melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah pengampunan dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, para jamaah sekalian, dan ini sederhana. Ya, untuk mendapatkan tingkatan ini sederhana. Apa itu? Man shama Ramadhana, puasa Ramadan. Man qama Ramadhana, qiyam Ramadan. Ya, melaksanakan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban. Jadi ini menjadi salah satu keutamaan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada target minimal yang seharusnya setiap muslim itu bisa mencapainya. Makanya suatu ketika Rasulullah naik ke atas mimbar. Dan Rasulullah berkata amin, amin, amin 3 kali dalam hadis. Ya. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin 3 kali, kenapa? Rasulullah mengatakan, tadi Jibril datang dan mengucapkan 3 hal dan 3-tiganya aku aminkan. Aku aminkan. Salah satu di antaranya para jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, Jibril mengatakan, ragima anfum ri'in, sungguh celaka seseorang. Sungguh celaka seseorang. Adraka Ramadan, diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan Ramadan. Adraka Ramadan, sudah diberikan Ramadan. Ya. Summa kharaja minhu, kemudian selesai Ramadan, falam yukfar lahu, tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sungguh celaka. Ini celaka, betul-betul celaka. Ya. Orang yang diberikan oleh Allah kesempatan Ramadan, padahal target minimalnya pengampunan dosa. Ya. Belum keutamaan yang lain. Paling minimal diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Dan tidak ada sesuatu yang kita harapkan ya, dalam kehidupan kita selain dosa-dosa, kehilafan-kehilafan kita ini diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan menunggu Ramadan saja itu kafarah. Ya. Ini luar biasanya Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Kita menunggu salat yang 5 waktu. Salat subuh, kita tunggu salat duhur. Salat duhur, kita tunggu salat asar. As-salawatul khams. Wal jumu'atu ilal jum'ah. Menunggu antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Alhamdulillah, kita hari Jumat. Tunggu lagi hari Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan. Menunggu satu Ramadan dan Ramadan berikutnya. Kafaratun lima bainahuma, penghapus dosa di antara keduanya. Jadi menunggu Ramadan itu antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu adalah kafarah
ya, penghapus dosa malam tuksyal kabair, atau dalam riwayat yang lain dikatakan ya idzastunibatil kabair, tapi dengan syarat kita menjaga diri kita agar tidak terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Nah, maka itu syaratnya agar menunggunya kita Ramadan ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang terakhir yang kita akan jelaskan, apa syarat wajibnya puasa itu. Jadi kalau kita berada dalam kondisi itu, maka puasa Ramadan itu menjadi wajib buat kita. Apa itu para jamaah sekalian? Ada 6 ya. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan yang dengannya seseorang itu diwajibkan berpuasa. Ya. Sebelumnya itu rukun puasa cuma 2. Yang pertama berniat, yang kedua menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Ya. Itu rukun puasa. Ya. Nah, apa yang menjadikan kita wajib berpuasa? Yang pertama tentunya Islam. Ya, Islam. Jadi ini syarat normatif pada semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau ada non-muslim yang ingin berpuasa, maka ya puasanya itu ya sebagai karena biasanya kita dengarkan ada juga yang mau ikut puasa di Ramadan. Ya, itu tidak sah, ya, tidak dikategorikan sah dalam pandangan syariat agama kita, karena syarat utama normatif itu adalah Islam. Kemudian yang kedua, balik, ya, balik ini menjadi syarat wajib puasa. Jadi kalau seseorang itu sudah masuk usia balik, ya, maka sudah diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Dan balik itu ditentukan dengan tanda-tanda yang ada pada seseorang, ya, baik pada laki-laki ataupun pada wanita. Ya. Jadi kalau seseorang ya sudah mendapatkan tanda-tanda ini, maka wajib baginya untuk berpuasa. Ya. Nah, kalau tidak ada tanda-tandanya, maka para ulama kita mengatakan, ya, itu usia 15 tahun. Ya, jadi kalau sudah sampai usia 15 tahun, itu sudah dikatakan usia balik. Kalau tidak ada tanda-tanda, baik pada wanita ataupun pada laki-laki, maka dikatakan seseorang itu balik ketika berusia 15 tahun. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tetapi ini tidak menafikan kepada kita betapa pentingnya kita mengajari anak-anak kita puasa sejak dini, meskipun mereka belum balik. Bahkan dalam riwayat hadis Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anha, para sahabat itu sengaja membuatkan boneka semacam mainan buat anak-anaknya sehingga mereka tidak meminta untuk makan. Ya, sibuk dengan mainannya. Ya, sibuk dengan mainannya. Ya. Ya. Jadi membuatkan mainan, membelikan mainan. Ya, tapi kalau untuk gadget hari ini ya perlu hati-hati juga. Bahkan bisa lupa makan, bisa lupa tidur. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi ya perlu juga dipilihkan ya yang baik agar ya anak-anak kita ini terlatih untuk berpuasa. Dan begitulah konsep Islam. Ya, konsep Islam itu selalu melatih ya sejak dini ibadah itu dilakukan. Ibadah sholat, ibadah puasa, bahkan haji. Ya. Ada seorang sahabat wanita mengangkat anaknya. Ya Rasulullah, apakah wajib haji bagi anak ini? Kata Rasulullah, tidak wajib. Tapi kalau engkau melakukannya, bagus. Ya, dan engkau dapat pahala dari ibadah haji yang dilakukan oleh anak itu. Nah, jadi seperti itu para jamaah sekalian. Yang ketiga, para jamaah sekalian, ini masih syarat normatif adalah berakal. Berakal itu maksudnya waras, sehat akalnya. Ya, sehat akalnya. Ya, maka orang yang koma, orang yang kehilangan kesadaran, ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak diwajibkan atau menjadi gugur kewajiban mereka untuk berpuasa. Ya, rufi'al qalamu an salasatin, ya,
pena itu diangkat dari tiga orang, ya, 3 orang. Salah satu diantaranya wa anil majnuni hatta yafiqa, dan orang yang gila sampai dia tersadarkan, ya, sampai dia sadar. Nah, kemudian yang keempat, syarat yang keempat menjadi wajib puasa itu kalau kita berada dalam kondisi sehat, mampu. Ya. Maka orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa, maka dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Ya. Bahkan para jamaah sekalian, sakit itu dibagi oleh para ulama menjadi 3 kondisi. Ya. Yang pertama, sakit yang tidak menghalangi seseorang berpuasa. Sakit apa? Pusing-pusing sedikit, sakit gigi. Ya. Nah, itu tidak boleh dia bilang, saya sakit Ustaz. Iya, kenapa tidak puasa? Saya sakit. Sakit apa? Pusing. Nah, itu. Atau sakit gigi. Itu enggak. Ya. Jadi sakit yang tidak menjadikan seseorang itu berat untuk melakukan puasa. Ya. Yang kedua, sakit yang kalau dia berpuasa mampu, tapi berat. Berat. Maka bagi orang yang seperti ini, kalau dia berpuasa, maka puasanya tetap sah. Saya ulangi. Sakit yang kedua, sakit yang kalau dikatakan dia bisa berpuasa, dia bisa berpuasa. Mampu, tapi berat baginya. Berat. Tapi kalau dia berpuasa, maka puasanya terhitung sah. Maka orang yang seperti ini lebih afdal baginya untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa, dia berpuasa memaksakan diri untuk berpuasa meskipun berat, maka puasanya sah. Yang ketiga para jamaah sekalian, sakit yang sama sekali tidak boleh kalau dia berpuasa menyebabkan penyakitnya bertambah berat, parah, atau kata para ulama memperlambat proses kesembuhan. Jadi ini para jamaah sekalian. Jadi maksudnya sakit itu yang bagaimana? Sakit yang yang ketiga ini memang sudah berat. Kalau dia berpuasa menyebabkan penyakitnya bertambah, maksudnya bertambah parah ini bukan menurut dia, menurut dokter, dokter yang terpercaya, atau dapat memperlambat proses kesembuhan. Sehat itu nikmat. Sehat itu nikmat, dan sehat itu salah satu bentuk tujuan yang harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Maka Allah tidak mensyariatkan sesuatu yang menjadikan kita ini berada dalam kondisi yang berat. Maka dalam kondisi ini para jamaah sekalian, kata para ulama, wajib baginya untuk dia tidak berpuasa. Kalau dia memaksakan diri puasa, maka dia berdosa. Karena ini sama dengan menjatuhkan diri kepada sesuatu yang membahayakan dirinya, meskipun atas nama ibadah. Satu-satunya ibadah yang menjadikan kita ini berhadapan dengan kematian itu hanya ibadah jihad fi sabilillah. Itu saja. Itu pun karena ada sebabnya. Yang lainnya tidak ada. Nah, ini para jamaah sekalian, jadi yang keempat adalah sehat. Yang kelima, iqamah. Apa itu iqamah? Kita mukim, bukan berstatus musafir. Jadi kalau kita mukim, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Nah, bagi orang yang musafir dibolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau dalam Al-Quran itu, dalam ayat tentang puasa, ada 3 uzur yang disebutkan secara khusus. Faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian itu sakit, au ala safarin, atau bagi seseorang yang musafir, maka baginya boleh untuk tidak berpuasa, tapi fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan selama musafir. Nah, safar yang bagaimana? Kata para ulama, perjalanan yang membolehkan seseorang berpuasa itu, pertama, perjalanannya masuk dalam kategori perjalanan jauh.
Ya, perjalanan jauh. Yang kedua, perjalanan yang membolehkan dia tidak berpuasa adalah perjalanan yang dibolehkan baginya untuk mengqasar salat. Ya, mengqasar salat. Berapa jauh? Jumhur ulama mengatakan berapa jauhnya? Itu sekitar arba'atu burud, 4 burud, 16 farsakh, 80 mil, yang kalau kita perkirakan dengan kilometer itu sekitar 80 kilometer. Ya, dari sini ke mana yang 80? Baru ya? Iya. 80. Ya. Itu perjalanan 1 hari 1 malam full. Ya, dengan menggunakan kendaraan unta atau berjalan kaki. Nah, kalau jarak perjalanannya seperti itu, maka sudah itu dikategorikan perjalanan yang jauh. Ya. Dan masuk dalam kategori perjalanan yang membolehkan kita mengqasar salat. Maka bagi orang yang berpuasa dibolehkan baginya untuk perjalanan yang seperti itu dikatakan musafir untuk membatalkan atau untuk tidak melaksanakan puasa. Ya, dia boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Tetapi catatan penting bahwa itu tidak boleh dilakukan kecuali kita sudah berniat safar, satu. Yang kedua, sudah memulai perjalanan. Jadi tidak boleh, ini hari saya mau ke Bone, ya. Kemudian sejak awal saya bilang, kalau begitu saya tidak usah sahur, saya mau minum teh pagi-pagi. Tidak boleh. Ya. Jadi kapan kita musafir? Itu kalau sudah berniat pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah melakukan aktivitas perjalanan itu. Ya, perjalanan itu bahkan para ulama kita mengatakan kita sudah meninggalkan tempat kediaman kampung halaman kita. Kita sudah mulai perjalanan. Barulah dibolehkan bagi kita untuk mengambil keringanan-keringanan yang dibolehkan bagi seorang musafir. Di antaranya adalah mengqasar salat, di antaranya adalah tidak berpuasa. Itu yang kelima. Yang keenam para jamaah sekalian, ini khusus bagi wanita. Ya, syarat yang keenam, wajibnya puasa itu seorang wanita tidak berada dalam kondisi haid dan tidak berada dalam kondisi nifas. Ya, ini bagi wanita, maka ketika wanita itu berada dalam kondisi haid, kondisi nifas, maka tidak dibolehkan baginya untuk berpuasa meskipun dia mau puasa. Jadi kalau ada wanita haid katakan, ya saya mau berpuasa, berniat puasa, puasanya itu tidak dikatakan sebagai puasa yang sah. Karena persyaratan puasa yang sah itu adalah seorang wanita tidak berada dalam kondisi haid, tidak berada dalam kondisi nifas. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Ini dikategorikan sama dengan orang yang syarat sehat itu tadi, sehat. Jadi kalau seseorang itu berada dalam kondisi, seorang wanita berada dalam kondisi hamil atau menyusui, maka dia disamakan dengan orang yang berada dalam kondisi yang sakit, sakit tidak mampu untuk berpuasa, maka dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Nah, ini 6 hal yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan syarat wajibnya seseorang itu berpuasa. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita